Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan saya, Bapak Agus Hendra Rahmat, pada mata kuliah Komputasi Data Pangan dan Gizi, di mana pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring, yaitu terkait dengan data dan variabel. Ini adalah merupakan pembahasan pertama di dalam mata kuliah Komputasi Data Pangan dan Gizi. Kita wajib tahu bahwa data dan variabel itu sangat penting di dalam melakukan pengolahan data, khususnya pada ilmu kita yaitu ilmu gizi. Nanti ada data pangan seperti data survei konsumsi dan data gizi seperti data antropometrik. Baik, di sini kita akan menyampaikan beberapa informasi ataupun subpokok pembahasan di dalam materi kita, yaitu ada data, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi terkait dengan variabel, bagaimana data tersebut dilakukan pengumpulan atau proses pengumpulan datanya, kemudian pengukuran variabel, serta kita akan melakukan evaluasi pada akhir pertemuan. Baik, yang pertama kita akan melihat data. Apa sih itu data? Di dalam teknik analisis statistik, apalagi bila kita menggunakan software, artinya aplikasi-aplikasi komputer yang umum kita gunakan, misalnya nanti SPSS, WHO Antro, NutriSurvey, maka data itu sangat penting untuk kita ketahui. Ada data mentah atau raw data, ya, yang kesemua itu akan sangat penting di dalam pembelajaran ini. Nah, secara umum itu data bisa berupa keterangan yang membedakan antara karakteristik setiap individu ataupun komponennya. Nah, data tersebut bisa dimasukkan ke dalam data kuantitatif, data kualitatif, atau data mixed, yaitu pencampuran antara data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun data kuantitatif, dia itu adalah bersifat angka ataupun numerik. Ini adalah data di mana yang keterangannya bersumber memang yang berupa angka. Misalnya berat badan 69,5 kg, tinggi badan 170 cm, penghasilan 10 juta per bulan. Ini adalah angka-angka atau data-data kuantitatif yang berbentuk numerik. Nah, pada data kuantitatif ini kita bisa melakukan perhitungan matematis seperti perjumlahan, perkalian, pembagian, sampai dengan pengurangan. Nah, data kuantitatif ini paling sering digunakan untuk dilakukan suatu pengolahan data. Yang kedua ada namanya data kualitatif. Ini adalah data yang bersifat mutu ataupun dia itu berbentuk huruf. Nah, data ini adalah mengandung informasi terhadap perbedaan yang menunjukkan jenjangnya ataupun pada cut off point ataupun batas-batasnya. Misalnya tingkat pengetahuan ibu, ada ibu berpengetahuan baik, ada ibu berpengetahuan tidak baik. Dia bisa dibedakan antara klasifikasinya baik dan tidak baik. Nah, pada data kualitatif dia itu lebih cenderung berbentuk kategori-kategori yang dalam konteks data ia mengandung arti tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Nah, biasanya data kualitatif ini bisa mendapat penjabaran dari data kuantitatif. Sedangkan selanjutnya ada namanya variabel. Ya, variabel di dalam studi sering disebut dengan variabel penelitian. Namun dalam kaitan manajemen data, kita tidak boleh menyebutkan variabel penelitian. Namun, variabel itu adalah karakteristik yang ditampakkan oleh kumpulan data. Misalnya, variabel berat badan. Nah, ada datanya yaitu 70 kg, 69 kg, dan seterusnya. Kemudian ada nama variabel tekanan darah. Datanya di dalam variabel tersebut yaitu 110 mmHg dan seterusnya. Nah, lebih lanjut variabel haruslah diletakkan di dalam lingkup penelitian. Maka nanti dikenal juga dengan ada
variabel independen, variabel dependen, variabel confounding dan sebagainya. Oleh karena itu harus bisa kita bedakan antara ada yang disebut dengan variabel penelitian dan variabel data. Nah, variabel itu sendiri di dalam manajemen data statistik bisa dibedakan menjadi variabel tunggal ataupun variabel agregat. Ya, ada dua variabel. Nah, di sini umumnya juga sangat berkaitan dengan konteks data yang ada. Apa itu variabel tunggal? Yaitu di mana proses pengamatan terhadap datanya dia itu hanya melibatkan satu dimensi pengamatan. Misalnya variabel berat badan tadi, yaitu hanya mengukur berat badannya saja tanpa diikuti variabel lain. Sedangkan variabel agregat adalah proses pengamatannya itu lebih daripada satu dimensi pengamatan. Misalnya kita mengukur tekanan darah, kemudian juga bisa terukur berat badan dan sebagainya. Lebih ke multi variabel. Sedangkan di dalam manajemen data statistik lanjutan, variabel tersebut juga dibagi ke dalam variabel kontinu dan variabel diskrit, di mana variabel kontinu adalah dua pengamatan yang berurutan dan masih mungkin dijumpai hasil pengamatan yang lainnya. Nah, contoh variabel kontinu itu seperti data berat badan, data tinggi badan, tekanan darah dan sebagainya. Yang kedua ada namanya variabel diskrit. Nah, variabel diskrit merupakan tidak ada kemungkinan pengamatan lain pada dua pengamatan berurutan. Nah, ini misalnya jumlah kunjungan ke posyandu, jumlah kunjungan ke pelayanan kesehatan, jumlah mahasiswa dan sebagainya. Itu yang disebut dengan data ataupun variabel diskrit. Jadi ada variabel kontinu dan variabel diskrit. Ini sangat penting kita ketahui bahwa nanti di dalam pengolahan data harus bisa kita bedakan yang namanya disebut dengan variabel kontinu dan variabel diskrit. Nah, ini sebagai bentuk pembanding ya, visualisasi perbedaan data kontinu dan data diskrit. Jika data kontinu dia bisa divisualisasikan melalui histogram. Dia tidak bisa melihat perbedaan komposisi atau proporsi. Sedangkan bar chart itu lebih cenderung digunakan untuk data diskrit karena dia bisa dilihat jumlah perbedaan proporsi. Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Anda bisa melakukan diskusi bersama saya di email atau Twitter, Facebook atau di link pada berikut ini. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.